Jangan senang dulu dengan makan bergizi gratis (MBG), karena piring nasi di rumah Anda yang jadi taruhannya. Tahun 2026, anak-anak mungkin kenyang di sekolah, tapi Anda harus siap membayar harga beras 2 kali lipat di pasar. Niatnya memang baik, tapi hukum ekonominya sederhana. Saat negara memborong jutaan ton bahan pangan untuk program ini, stok di pasar tradisional akan langka dan harga akan gila-gilaan. Apakah ini benar-benar program gizi atau justru bom waktu inflasi pangan dan proyek bancakan baru di tengah krisis global? Dan apakah ini program kesejahteraan atau sekadar cara elegan untuk memindahkan uang rakyat ke kantong para pengusaha catering raksasa di tengah krisis global? Mari kita bedah dongeng indah MBG 2026 dan realitas pahit yang sengaja disembunyikan dari Anda. Tahun 2026 mungkin akan dikenang sebagai tahun di mana banyak orang merasa perutnya lebih kenyang, tapi hidupnya justru makin sempit karena di saat satu sisi anak-anak pulang sekolah dengan perut terisi dari program makan gratis, di sisi lain dapur di rumah mulai sunyi, ibu-ibu mulai menghitung ulang setiap rupiah yang keluar, dan harga bahan pokok perlahan naik tanpa banyak orang benar-benar menyadari apa yang sedang terjadi. Ini bukan soal bantuan atau tidak, ini soal konsekuensi. Karena dalam ekonomi tidak ada yang benar-benar gratis, selalu ada harga yang dibayar, hanya saja seringkali bukan oleh orang yang menerima manfaat langsung, tapi oleh sistem yang lebih luas, oleh kita semua. Dan disinilah ironi itu mulai terasa, ketika niat baik bertemu dengan realitas yang keras, dan program yang terlihat sederhana di permukaan ternyata menyimpan dampak yang jauh lebih kompleks di bawahnya. Kita mulai dari satu hal yang jarang dibahas secara jujur. Ketika negara masuk ke pasar sebagai pembeli terbesar, maka permainan langsung berubah. Bayangin ketika pemerintah harus menyediakan jutaan porsi makanan setiap hari, itu artinya mereka harus menyerap dalam jumlah besar beras, telur, daging, sayur, dan bahan pokok lainnya. Bukan sedikit, tapi dalam skala yang sangat masif. Dan di titik ini, negara bukan lagi sekadar regulator, tapi sudah jadi pemain utama. Bahkan bisa dibilang pemain terbesar. Dan masalahnya sederhana tapi dampaknya besar. Ketika satu pihak membeli dalam jumlah sangat besar, maka stok di pasar umum otomatis berkurang. Petani mungkin senang karena hasil panennya langsung terserap. Tapi pertanyaannya, cukup enggak produksi kita untuk memenuhi dua kebutuhan sekaligus? Kebutuhan program dan kebutuhan masyarakat umum. Karena kalau produksi tidak naik drastis, maka yang terjadi bukan keseimbangan, tapi perebutan stok secara diam-diam. Dan yang kalah biasanya bukan negara, tapi masyarakat kecil yang beli di pasar tradisional. Di titik ini lo mulai bisa lihat kenapa harga bisa naik tanpa terlihat sebagai kesalahan langsung dari programnya. Karena ini bukan soal salah atau benar, ini soal mekanisme pasar yang bekerja apa adanya. Ketika barang jadi lebih langka di pasar umum, sementara permintaan tetap atau bahkan meningkat, maka harga akan naik. Dan ini bukan teori yang rumit, ini hukum dasar ekonomi, yang bahkan pedagang kecil di pasar juga paham tanpa harus belajar di bangku kuliah. Semakin sedikit barang, semakin mahal harganya. Dan sekarang bayangin kondisi di mana jutaan kilogram bahan pangan setiap hari diserap oleh satu program, sementara produksi petani kita masih jalan di tempat. Disitulah tekanan mulai muncul, bukan dalam bentuk krisis besar yang langsung terasa, tapi perlahan, merayap, dan seringkali baru terasa ketika sudah terlambat. Dan ketika harga mulai naik, kita masuk ke masalah kedua yang lebih luas, yaitu inflasi pangan yang tidak terkendali. Karena beda dengan inflasi biasa, inflasi pangan itu langsung terasa ke kehidupan sehari-hari. Lu nggak bisa menunda makan, lu nggak bisa bilang nanti aja beli beras bulan depan, karena kebutuhan itu harian. Dan disinilah tekanan paling nyata terjadi ketika harga telur, beras, dan minyak goreng naik lebih cepat daripada kenaikan penghasilan, maka daya beli masyarakat otomatis turun. Dan ini yang seringkali nggak dihitung dalam narasi besar tentang bantuan sosial. Karena di atas kertas programnya terlihat membantu, tapi di lapangan efek sampingnya bisa menggerus manfaat itu sendiri. Ada satu pertanyaan sederhana yang mungkin terdengar kasar tapi realistis. Siap nggak lo beli telur dengan harga yang 2 kali lipat dari sekarang hanya untuk memastikan program ini berjalan? Karena pada akhirnya biaya itu akan tetap dibayar, entah lewat pajak, lewat harga pasar, atau lewat nilai uang yang makin turun. Dan ini bukan soal pesimis atau optimis, ini soal melihat sistem secara utuh. Karena terlalu sering kita melihat kebijakan hanya dari niatnya, bukan dari dampaknya. Lalu kita masuk ke lapisan yang lebih sensitif, yaitu soal anggaran. Karena program sebesar ini jelas butuh dana yang tidak kecil, bahkan bisa dibilang raksasa. Dan di sini muncul dua sisi cerita yang sering bertabrakan. Di satu sisi kita ingin anak-anak mendapatkan gizi yang layak. Di sisi lain kita tahu bahwa pengelolaan anggaran dalam skala besar selalu membawa risiko, bukan hanya soal efisiensi, tapi juga soal kebocoran. Karena sejarah sudah cukup panjang,
untuk menunjukkan bahwa setiap program besar selalu punya celah, dan celah itu seringkali dimanfaatkan oleh oknum yang tidak bertanggung jawab. Lo mungkin pernah dengar cerita tentang bantuan sosial yang kualitasnya tidak sesuai, atau pengadaan barang yang harganya di markup, dan ini bukan sekadar rumor, ini realita yang sudah berulang kali terjadi. Jadi ketika kita bicara tentang program dengan anggaran sangat besar, wajar kalau muncul kekhawatiran. Bukan karena kita sinis, tapi karena kita belajar dari pengalaman. Karena semakin besar uang yang berputar, semakin besar juga godaannya. Dan sistem kita sejujurnya belum sepenuhnya kebal dari masalah itu. Dan di titik ini, kritik bukan berarti menolak, tapi justru bentuk kepedulian. Karena program yang baik butuh pengawasan yang ketat, bukan hanya dari pemerintah, tapi juga dari masyarakat. Karena tanpa itu, niat baik bisa berubah jadi masalah baru. Dan yang paling dirugikan tetap masyarakat itu sendiri. Lanjut ke masalah yang lebih luas lagi, yaitu soal sumber dana, karena tidak ada program besar yang berjalan tanpa biaya, dan pertanyaannya selalu sama, uangnya dari mana, apakah dari pajak, apakah dari utang, atau apakah dari pencetakan uang, dan setiap pilihan punya konsekuensi masing-masing. Kalau dari pajak berarti beban masyarakat meningkat, kalau dari utang berarti kita menunda beban itu ke masa depan, dan kalau dari pencetakan uang maka risikonya adalah inflasi dan pelemahan nilai mata uang. Di tengah kondisi ekonomi global yang tidak stabil, keputusan seperti ini bukan tanpa risiko, karena ketika banyak negara sedang berusaha menekan pengeluaran dan fokus ke sektor produktif, kebijakan yang bersifat konsumtif bisa jadi pedang bermata dua. Di satu sisi membantu dalam jangka pendek, tapi di sisi lain bisa melemahkan fondasi ekonomi dalam jangka panjang. Dan ini bukan berarti programnya salah, tapi lebih ke pertanyaan apakah prioritasnya sudah tepat, apakah kita sedang membangun solusi jangka panjang, atau hanya menambal masalah jangka pendek. Karena kalau nilai mata uang kita melemah, dampaknya akan terasa kemana-mana, harga impor naik, biaya produksi meningkat, dan pada akhirnya harga barang kembali naik, jadi lingkarannya terus berputar, dan di tengah semua itu, masyarakat lagi yang harus menyesuaikan diri. Di titik ini, mungkin terdengar seperti semua gelap, tapi sebenarnya ada satu hal yang bisa kita tarik sebagai pelajaran. Bahwa ketergantungan penuh pada sistem bukan strategi yang aman, karena sistem itu sendiri bisa berubah, bisa goyah, bisa tidak sesuai harapan. Dan disinilah pentingnya kita punya kontrol atas sebagian kebutuhan kita sendiri, sekecil apapun itu. Mulai dari hal sederhana seperti menanam bahan pangan di rumah, atau menyimpan stok bahan pokok yang tahan lama, bukan karena kita paranoid, tapi karena kita realistis. Karena dalam situasi yang tidak pasti, fleksibilitas adalah kekuatan, dan kemandirian, sekecil apapun bentuknya, bisa jadi penyelamat. Kita nggak harus jadi petani untuk mulai, cukup dengan langkah kecil yang konsisten. Karena tujuan utamanya bukan untuk menggantikan sistem, tapi untuk punya cadangan ketika sistem itu tidak berjalan sesuai harapan. Dan ini bukan soal bertahan hidup dalam arti ekstrim, tapi soal kesiapan menghadapi kemungkinan. Dan akhirnya, kita sampai di pertanyaan yang mungkin tidak punya jawaban tunggal. Apakah program seperti ini benar-benar solusi untuk masalah gizi, atau justru menambah beban baru bagi ekonomi? Karena jawabannya tidak hitam putih, ada sisi positif, ada juga sisi yang perlu dikritisi, dan disinilah pentingnya kita sebagai masyarakat untuk tidak hanya menerima, tapi juga memahami, tidak hanya berharap, tapi juga bersiap. Karena pada akhirnya, yang paling menentukan bukan hanya kebijakan, tapi bagaimana kita meresponsnya. Apakah kita hanya jadi penonton, atau jadi bagian dari solusi dengan cara kita sendiri. Dan mungkin itu yang paling realistis di tengah dunia yang semakin kompleks ini. Kalau menurut lo, program seperti ini lebih banyak membantu, atau justru membawa risiko baru, gue pengen denger sudut pandang lo. Tulis di kolom komentar, karena diskusi seperti ini penting. Bukan untuk saling menjatuhkan, tapi untuk saling mengingatkan. Dan kalau lo ngerasa konten ini membuka perspektif baru, lo bisa bantu dengan like, share ke orang terdekat lo, dan subscribe supaya kita bisa terus ngobrol soal hal-hal penting yang sering kali luput dari perhatian. Karena di dunia yang penuh narasi indah, kadang yang paling kita butuhkan adalah kejujuran yang sederhana.